Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 akan membuat video presentasi dengan tema Pola kognitif pelaku bullying dan perubahan tingkah laku siswa melalui teori behaviorisme. untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk itu, Selamat menyaksikan. Cara mengidentifikasi masalah dalam proyek Bahasa Indonesia kami menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode pengumpulan data. Metode kualitatif yang kami pilih adalah wawancara. Dalam wawancara ini, kami mewawancarai beberapa subjek dari sekolah seperti sekolah SMA Negeri 3 Kota Gorontalo, MAN 1 Kota Gorontalo, dan juga SMA Negeri 1 Tapa. Metode wawancara yang digunakan adalah metode yang tidak berstruktur dan tidak informal. Wawancara ini ditujukan kepada siswa-siswi dan kepada guru Bahasa Indonesia. Pertanyaan yang ditujukan kepada siswa-siswi berupa ekspektasi mereka saat masuk SMA dan seperti apa sih realitanya saat mereka menginjakan kaki di tempat itu. Kemudian ada pertanyaan kepada siswa juga, itu tentang tanggapan mereka terhadap perilaku bullying yang terjadi di sekitar sekolah mereka. Kemudian ada pertanyaan yang ditujukan kepada guru-guru, yaitu seperti apa sih metode yang digunakan oleh guru tersebut agar bisa efektif kepada siswa-siswi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. dari hasil observasi yang kami lakukan, terdapat 2 penyebab permasalahan yang kita dapatkan. Yang pertama, dari sudut pandang bahasa. Bahasa di sekolah pertama, yaitu di SMA 1 Tapa, mereka lebih sering menggunakan bahasa yang tidak formal. Karena kenapa? Karena siswanya itu tidak mengerti dengan bahasa yang formal. Berbeda dengan 2 sekolah yang kita observasi, yaitu MAN 1 Kota Gorontalo dan juga SMA Negeri 3, mereka lebih senang menggunakan bahasa yang baku agar siswa itu lebih paham. Lanjut ke sudut pandang kedua, kita melihat dari sudut pandang bullying. Nah, dari hasil observasi kami atau siswa-siswa yang kami observasi, ternyata merupakan korban bullying. Nah, tindakan bullying yang terjadi kepada siswa-siswa yang kami observasi itu, contohnya itu seperti rasis dan pengucilan atau mereka tidak diteman oleh teman-teman mereka. Jadi berdasarkan observasi yang kami lakukan, bahwasanya pihak sekolah sudah menerapkan beberapa solusi, yaitu jadi sekolah pertama yang sudah kami datangi, mereka telah menerapkan solusi dengan cara pihak sekolah akan mengambil tindakan terkait kasus bullying. Lalu pihak sekolah akan membawa siswa tersebut ke ruangan BK untuk dilakukan konseling. Kemudian juga dengan sekolah yang kedua, solusi yang mereka berikan ketika ada pembulian di sekolah adalah dengan cara melaporkan kepada pihak sekolah seperti guru BK atau kesiswaan. Dan kemudian mereka akan memproses tindakan dan mereka akan memberikan konsekuensi tindakan terhadap pelaku bullying. Sama halnya seperti sekolah pertama dan kedua, sekolah ketiga juga menindaki perilaku bullying dengan cara melaporkan kepada guru BK dan juga kesiswaan, dan kemudian diproses dan memberikan konsekuensi terhadap perilaku. Dari permasalahan yang ada dan berdasar dari tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak sekolah, kelompok kami mengambil beberapa alternatif untuk dapat menindaklanjuti permasalahan ini. Beberapa alternatif yang diberikan oleh kelompok kami diantaranya, yang pertama, menyelenggarakan seminar bagi siswa, orang tua, juga pihak sekolah terkait perilaku bullying. Kemudian mendorong komunikasi terbuka antara siswa dan tenaga pendidik. Yang ketiga, menetapkan sanksi yang sesuai dan konsisten terhadap perilaku bullying. Kemudian mendorong orang tua untuk berkomunikasi dengan sekolah terkait masalah ini. Itu dia beberapa alternatif yang kami dapat berikan kepada pihak sekolah. Selanjutnya kita lanjut ke poin selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih urutan-urutan rangkaian kita yang kita lakukan dalam menyusun UAS Project mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pertama pada tanggal 30 Oktober kita memulai dengan mengadakan rapat yang dimana rapat itu membahas tentang topik proyek yang akan kita teliti. Nah, setelah kita berdiskusi, kita menemukan topik yang berjudul Pola Kognitif Bullying dan Perubahan Tingkah Laku Melalui Teori Behaviorisme. Nah, pada tanggal 6 November kami mengadakan rapat kedua, di mana pada rapat kedua tersebut kita membahas tentang tempat dan pertanyaan observasi yang akan kita tanyakan saat turun lapangan nanti. Nah,
Setelah berdiskusi, hasil rapat yang kita temukan ada 3 sekolah yang dipilih. Yang pertama itu MAN 1 Kota Gorontalo, yang kedua SMA Negeri 3 Gorontalo, dan yang ketiga yaitu SMA Negeri 1 Tapa. Selanjutnya, pada tanggal 29 November 2023, kami mengajukan surat izin untuk turun ke lapangan dan melakukan observasi di sekolah-sekolah tersebut. Pada tanggal 3 Desember 2023, kami meminta tanda tangan dari Wakil Dekan 1 dan Kepala Program Studi sebagai persiapan untuk mengantarkan surat tersebut ke sekolah-sekolah yang akan dijadikan tempat tujuan untuk observasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2023. Dan pada tanggal 8 Desember, kami memulai observasi di sekolah pertama, yaitu MAN 1 Kota Gorontalo, kemudian melanjutkan observasi di sekolah kedua, yaitu SMA Negeri 3 Gorontalo dan SMA Negeri 1 Tapa pada tanggal 12 Desember. Setelah selesai melakukan observasi, kami lanjut membuat laporan pada tanggal 12 Desember dan membuat serta mengedit video project pada tanggal 18 Desember.